Jadi Karena ngobrol sama orang dewasa sama orang sebaya itu dianggapnya sama, apalagi ngobrol sama orang tua. empatinya yang kayak begitu. Jadi kan memang butuh agak panjang ya buat pendampingan psikologisnya gitu. Jadi belum bisa ternyata untuk dicampur adukan dengan teman-teman yang lainnya. Khawatirnya justru mengganggu nanti. Kondisi David Ozora sekarang bagaimana? Ya, alhamdulillah secara fisik memang sudah membaik ya kondisinya David. Hanya memang pada saat setelah kejadian dia sudah membaik fisiknya. Dokter waktu itu meminta orang tua David kembalikan David kepada lingkungan sosial sehingga David kembalilah ke sekolahnya. Setidak-tidaknya dia ikut pergi sekolah walaupun secara kognitif dia belum bisa menyerap informasi yang diberikan oleh para guru. Nah, berjalannya waktu memang sulit ternyata. Guru berkali-kali memanggil orang tuanya David karena secara kognitif memang segitu labilnya dia, layaknya anak di bawah usianya dia, jauh di bawah usianya yang semestinya sudah 18 tahun. Sehingga setiap minggu pasti orang tua dipanggil sampai di satu titik guru memang kewalahan gitu ya, dan orang tua akhirnya menyadari memang David tidak bisa berada di lingkungan sekolah yang normal. Sehingga hari ini mungkin sudah beberapa waktu yang lalu David sudah tidak bersekolah di sekolahnya yang lama. Saat ini David lagi terus mengikuti psikologis ya, pendampingan psikologis, dan sepertinya lebih prepare untuk dia private school gitu. Apa mungkin diagnosa dokter yang terbaru? Ya, karena secara emosional masih jauh sekali dari anak-anak seusianya. Itulah dampak dan residu dari diffuse axonal injury. Nah, ini seperti yang dokter sampaikan di persidangan juga. Mereka kan ngotot bahwa David sudah sembuh. Ternyata apa? Memang diffuse axonal injury ini bisa menetap seumur hidupnya karena ada sisaan ya daripada luka yang waktu itu dia alami. Nah, ini mungkin akan kami sampaikan juga di dalam bukti nanti. Kan memang restitusi yang diterima oleh David belum selesai, belum diserahkan oleh si pelaku ini. Even mungkin dia punya kemampuan, tetapi sepertinya memang tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan perbuatan yang sudah mengakibatkan seseorang selama umur seusianya dia tidak akan bisa kembali ke lingkungan sekolah yang normal atau yang formal seperti itu. Sehingga kami akan menyampaikan nanti gugatan. Sebenarnya kami masih menunggu putusan kasasi yang memang belum di-upload gitu ya. Belum kita terima, masih petikan saja. Jadi kita masih menunggu itu. Nah, bukti bahwa David memang tidak layak berada di lingkungan sekolah yang normal itu akan kita masukkan nanti. Jadi kalau ada yang bilang David itu sudah sehat, normal, itu masih jauh. Saya melihat orang tuanya David memang sudah berupaya sedemikian rupa mengembalikan dia ke lingkungan sosialnya. Ternyata memang secara kesehatan apalagi kognisinya tidak memungkinkan. Berarti memang secara badaniah Ya. sehat, Ya. tapi secara mungkin pikiran atau Ya betul, karena manusia ini yang menggerakkan apa sih? Yang menggerakkan kita kan akal dan pikiran, otak gitu ya. Tetapi dia di seusianya, yang anak-anak di seusianya dia sudah mulai menyusun planning masa depan, nanti mau kuliah di mana, nanti kerja apa, cita-cita apa. Sementara David harus merelakan itu karena memang dia sendiri juga sadar. Dia selalu bilang, yang namanya juga alumni koma, dia selalu bilang gitu, ya namanya juga alumni koma. Saya ketawa tapi di dalam hati kita belum bisa menerima kondisinya dia gitu ya, apalagi orang tuanya dia. Jadi kita akan terus memperjuangkan kondisi ini, hak-haknya dia harus terpenuhi. apa sih mungkin yang belum terpenuhi dan petikan kasasi tadi itu apa sih? Dari restitusi 25 miliar, sebenarnya kan itu adalah presiden yang baik ya, restitusi terbesar lah untuk kasus penganiayaan seperti ini. Kami tetap miris, ironis, putusan-putusan penganiayaan, bahkan yang Ronald Tanur aja yang menyebabkan meninggal dunia aja hukumannya ringan 5 tahun gitu. Bahkan ada suap menyuap dan lain sebagainya. Nyawa seseorang tidak tergantikan gitu ya. Apalagi
proses pengadilan itu kan tidak mudah juga, memperoleh keadilan tidak mudah. Nah, di kasusnya David ada kekosongan hukum, lagi-lagi kami sampaikan, kami berharap dari komisi 3, ini sekarang ada komisi 13 dan lain sebagainya, itu mereka concern terhadap ada kekosongan hukum di dalam pasal penganiayaan. Tidak ada daya paksa untuk melakukan sita, layaknya seperti kasus tindak pidana kekerasan seksual atau perdagangan orang. Jadi orangnya mampu bayar, tapi nggak ada daya paksa untuk mengambil harta bendanya untuk mengganti kerugian yang sudah dia sebabkan. Kita harus ajukan gugatan. Semestinya kan yang aktif di sini untuk mengajukan gugatan agar putusan pengadilan yang menyatakan restitusi 25 miliar ini kan adalah jaksa. Tapi jaksa juga bisa lempar badan, buang badan ya, buang badan dengan menyampaikan bahwa kami tidak ada hak untuk melakukan sita. Padahal di kejaksaan kan ada jamdatun yang bisa mengajukan gugatan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Apalagi eksekutor terhadap putusan kan? Iya, eksekutor terhadap putusan kan jaksa. Tetapi jaksa tinggal bilang ya silakan keluarga mengajukan gugatan. Nah, ini ada kekosongan hukum dan saya berharap memang ada concern dari negara untuk memenuhi hak-hak korban seperti ini, gitu. Dan bukan hanya David aja. Saya mendengar banyak sekali kasus-kasus penganiayaan serupa yang korbannya tidak terpenuhi hak-haknya, gitu. Tapi untuk update mungkin kondisi, ada mungkin foto atau David sendiri yang terbaru yang kita tahu. Itu udah keluar sekolah dan kelas 3 ya? Yang seharusnya David ini sekolah kelas. Nah, kameranya ini mencak nih Bu. Sekolah di rumah kali ya? Iya, sekarang lagi di Mbak maju dong. dia harus mengikuti pendampingan psikologis lagi, kemudian diberikan pendidikan non formal ya, dia ikut olahraga, dia ikut olahraga, terus dia nanti akan mengikuti kelas homeschooling yang kayak gitu. Jadi kita akan upayakan yang terbaik untuk dia, bagaimanapun dia punya hak di sini, meskipun belum bisa, kami masih punya harapan ya, masih tetap ada harapan dia kembali seperti sedia kala, tetapi kondisi hari ini memang belum bisa seperti sedia kala. Berarti memang dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah atau seperti apa? Sebenarnya tidak di sekolah jenis pendidikan saat ini kan tidak bisa juga meminta anak untuk DO atau apa gitu ya, tetapi dalam hal ini keluarga setelah berkomunikasi dengan sekolah, kita mengapresiasi sekali pihak sekolah yang memang sangat terbuka tangan untuk menerima David dengan segala keterbatasannya. Kita sangat-sangat mengapresiasi, tetapi pada akhirnya setelah berkomunikasi dengan dokter, dengan pihak psikolog, dengan orang tua, akhirnya memutuskan bahwa yang terbaik saat ini untuk David adalah sekolah yang private dulu. Gitu. Berarti sudah berapa lama artinya David tidak ngikut sekolah formal biasanya? Ya lebih kurang 1 bulan ya, 1 bulanan. Berarti secara komunikasi memang sedikit apa ya? Dia tidak ada cukup filter ya untuk berkomunikasi dengan temannya seperti apa, dengan orang tuanya seperti apa, nggak punya filter ya, layaknya anak yang belum dewasa lah. Berarti memang ada apa ya perbuatan David yang cenderung lebih ke anak kecil gitu ya? Iya, itulah gitu. Jadi Karena belum orang dewasa sama orang Sama. sebaya itu dianggapnya sama, apalagi ngobrol sama orang tua. empatinya yang kayak begitu. Jadi kan memang butuh agak panjang ya buat pendampingan psikologisnya gitu. Jadi belum bisa ternyata untuk dicampur adukan dengan teman-teman yang lainnya. Khawatirnya justru mengganggu nanti.